Eh, dan hari ini alhamdulillah Ibu dapat mengajar lagi di kelas ini. Masih kenal kan dengan Ibu? Masih. Siapa Ibu? Bu Putri. Siapa? Bu Putri. Ibu Putri Madani, bukan Ibu Putri yang Ibu bukan Ibu Kamila ya, tapi Ibu Putri Madani. Nah, sebelumnya sudah berdoa? Sudah? Sudah, tadi pagi. Oke. Oke, sebelum alangkah baiknya kita masuk ke pelajaran baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum belajar cek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah boleh dibuang ke tempat sampah.
Simpulkan sesuatu yang belum jelas. Nah, tadi ya yang sudah dijelasin apakah termasuk halal atau haram. Nah, hal ini biasa ya pasti menimbulkan keraguan dalam diri kita sendiri ketika mau mengonsumsi suatu produk. Nah, dalam Islam umat diajarkan untuk berhati-hati terhadap hal yang syubhat agar tidak terjerumus pada sesuatu yang haram. Nah, jadi kalau kita sudah ada keraguan nih kalau makanan itu teh haram, itu harus dijauhin. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 115. Boleh dibaca bareng-bareng? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da hidayahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Boleh dibaca artinya Adit? Dan Allah sekali-kali tidak akan menyelesaikan suatu kaum hingga Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Oke, terima kasih. Nah, maksud dari potongan ayat tersebut adalah bahwa Allah itu selalu memberikan petunjuk bagi umatnya, bagi manusia, termasuk menjelaskan mana yang harus dijauhi dan mana yang harus dilakukan. Sama halnya seperti perkara syubhat, kalau kita merasa ragu terhadap sesuatu apa yang kita konsumsi, itu boleh dihindari atau tidak dilakukan. Adapun terdapat hadisnya innal halala yubayyinun wa innal harama yubayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan apa yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang sama dan syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Di antara perkara syubhat itu bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya informasi tentang bahan makanan secara lengkap maupun jadi kita itu kalau mau memakan suatu produknya itu atau makanan maupun minuman akan menjadi keraguan. Yang selanjutnya, proses pembuatan yang tidak jelas. Proses pembuatan yang tidak jelas. Terlihatnya tulisannya di papan tulis. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, kurang gede. Nanti gede. Nah, maksud dari proses pembuatan yang tidak jelas ini adalah kadang kita itu tidak tahu bagaimana proses awal mulanya dibuat makanan maupun minumannya. Biasanya itu dalam prosesnya kan kita tidak tahu apakah itu dicampur dengan sesuatu yang awalnya halal, terus perkembangan teknologi dan banyaknya makanan olahan juga membuat kita sulit mengetahui secara pasti kehalalannya. Perkembangan teknologi
ini bahwasanya produk impor itu kan seringkali berasal dari negara yang lain, negara Singapura, negara Cina dan yang lainnya juga. Pasti itu memiliki aturan yang berbeda dengan kita. Kan kalau di luar negeri makanan yang haram itu boleh dikonsumsi, tapi kalau di Islam itu tidak boleh. Nah, hal ini sebabnya. Adapun contoh perkara syubhat, nah ini boleh dilihat ya di sini. Contoh perkara syubhat dalam kehidupan sehari-hari, syubhat itu sering kita temui. Misalnya makanan itu menggunakan daging ayam contohnya ya, tapi kita ada campuran daging yang tidak boleh dimakan. Makanan kemasan yang tidak memiliki label. Ya walaupun makanan tersebut enak gitu, kayaknya enak ya makanan itu, pengen deh aku konsumsi, pengen aku makan, pengen aku minum, tetapi kalau tidak ada label halalnya itu tidak boleh dimakan, otomatis akan membuat kita menjadi ragu. Jadi boleh dihindari. Nah, contohnya yang kedua, makanan dari luar negeri yang belum jelas bahannya dan juga prosesnya, atau makanan yang terlihat halal tetapi kita tidak yakin cara pengolahannya. Nah, ini boleh dilihat nih contohnya kekhasannya gitu ya. Yang lainnya di dalam komposisinya itu bahan-bahannya. Kita itu tahu bahan-bahannya, tetapi ada bahasa yang kurang kita mengerti, kayak bahasa apa setelah adanya bahan Latin. Nah, itu sebenarnya sesuatu jenis makanan yang kemasan, minuman kemasan. Nah, kita itu lihat dulu kalau bisa label halalnya apakah ada atau tidak. Jadi jangan terburu-buru buat mengonsumsinya. Tidak ada label halalnya langsung aja diminum, nah itu otomatis akan menjadi makanan atau minuman yang haram. Jangan terburu-buru. Tidak terburu-buru dalam mengonsumsi. Itu kita mengecek kehalalannya, beda kalau terus semakin banyak mengecek lalu halal ya. Nah, ini ada berbeda dari yang tadi juga. Jadi harus mengecek kehalalannya, jangan sampai kita halal membeli makanan itu tidak boleh asal sembarangan. Kalau tidak ada label halalnya jangan asal ambil. Bu, ini kalau Bu, kalau kita ragu ya, maka lebih baik meninggalkannya agar hati kita itu bisa menjadi tenang, bisa menjadi tentram.
menjaga kehormatan diri. Nah, dengan membiasakan diri ya, kehormatan baik itu dari pengertiannya, dari dalilnya, dari sebab-sebabnya, sikap terhadap syubhat, dan juga pentingnya kita menjauhi syubhat. Masya Allah. Apakah semuanya sudah dapat dimengerti? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah mengerti dengan materi ini, coba ikut tes. Siapa ya? Coba berikan contoh perkara syubhat. Jami apa? Contoh perkara syubhat. Perkaranya, contoh perkaranya. Maling. Maling mah enggak, kenapa itu? Oh ya, boleh. Tangan buat Adita. Ada pertanyaan. Tunggu. Adit terus ada jawab. Apa ya? Menurut kalian syubhat itu apa? Ya, sudah dijelaskan. Oh. Nah, dapat disimpulkan dari materi ini bahwasanya perkara syubhat itu mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan dan juga minuman. Dengan sikap teliti dan tidak sembarangan, kita dapat menjaga diri dari yang haram dan membiasakan hidup sesuai dari ajaran Islam. Oke, terima kasih. Mungkin segini dari materi Ibu. Nah, Ibu ada beberapa soal yang dapat kalian untuk kalian jawabin. Nah, soalnya itu berbentuk kuis. Mau main kuis? Bukannya? Nah, oke. Dalam kuis ini Ibu akan bagi kelompok itu. Yang di Google. Tulisnya. Di mana? Udah? Ibu aturan dengan dua tim mah terame. Mana berkelompok? Aman tidak? Udah incus. Bentar Bu. Kicau ada. Kicau mania. Pinjam sebentar. Ada orang kan naon ku Bu. Salah. Itu tuh nama bebek. Gimana caranya keluarin? Hai, kenapa gak kabarin bubuk? Enggak, cara buka. Udah. Naya Fafaja. Oke, kita mulai. Ada 15 soal. Siap-siap. Kohot. Perkara syubhat dalam kehidupan sehari-hari disebut artinya. Arti kata syubhat. Nah, kalian pilih yang warna hijau, merah, sok ya sama kanan, sok ke sini kanan. Oke. Jalan. Lagi bisa nih orang. Bengong.
Soal kelima, mengabaikan syubhat dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam beragama. Benar salah? Benar. Kalian jangan bilang benar salahnya. Kelompok perempuan hasilnya tinggi. Kelompok laki-laki saya kelompok. Nggak ada juga ya, nggak ada caranya. Salah satu cara menghindari syubhat adalah ini apa ya kamu? Iya, kelompok perempuan masih yang teratas. Mana nih kelompok laki-laki? Jika seseorang ragu terhadap suatu makanan, maka lebih baik tetap mengonsumsinya. Benar salah? Hai perempuan, hai perempuan. Apa akibatnya jika seseorang sering mengabaikan perkara syubhat? Ketik jawaban kalian. Nggak ada dengan bebas. Apa akibatnya jika seseorang sering belum ada yang menjawab. Bagaimana? Bagian mana yang menunjukkan informasi yang dapat membantu memastikan kehalalan produk? Jadi kalian pilih mana yang bagian kehalalan produknya dilihat dari angkanya. Mana ibu? Diketik di bagian. Mana nggak ada? Tinggal diketik. Nggak diketik. Buat apa ya? Ibu iki. Pakai alamat ya. Pakai alamat. Ada yang benar jawabannya? Nah, apa ini? Panjang gimana, Bu? Ya, bentar. Mengapa Islam mengajarkan untuk berhati-hati terhadap si mata? Kalian uruti mana yang urutan pertama, mana urutan yang kedua, mana urutan yang ketiga. Nah, ibu bagaimana? Di sisi. Di swipe. Ya, belum ada. Nah, gimana ya? Nggak bisa. Di swipe ke atas gitu, dipindahin. Nah, Karena jika suatu produk tidak memiliki label halal, maka hal yang terakhir. udah deh, udah jawab benar kamu, Nah, ibu belum makan lagi. Yes. Kok? Iya. Dan yang menangnya dari kelompok laki-laki.
Iya, ini kasih ini tuh. Mayu. Ini ada sedikit. Mau nggak? Ya kan? Kelihatan orang kan? Karena Kita tahu si Jawi tua. satu. Karena ini ada satu. Oke. Ini kan mau pulang. Empat menit lagi. Alhamdulillah, dari segi materi sudah disampaikan, terus kuis juga sudah dimainkan. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari materi itu berkah ilmunya dan juga bisa dipakai buat kapanpun. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.